Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Jika kalian baru menginstal VirtualBox dan ketika kalian ingin menjalankannya, terdapat pemberitahuan VirtualBox error, gagal untuk membuka sesi untuk mesin virtual nama file. Jika kalian mengklik pada bagian detail di sini, VTX dinonaktifkan pada BIOS untuk semua model. Jadi yang harus kalian lakukan di sini adalah mengaktifkan virtual teknologi atau yang dikenal sebagai VTX. Jadi pada sesi berikutnya kita akan melihat cara mengaktifkan VT. Tentunya dikarenakan berbagai macam model, merek dari motherboard untuk komputer atau untuk laptop, tempat di mana kalian bisa mengaktifkan VT akan berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi saya harapkan kalian bisa menemukan dan mengaktifkannya sendiri. Kita close. Sekarang kita akan masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sebelumnya saya ingatkan, karena perbedaan merek tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama, kalian bisa mencari di pengaturan CPU Advanced pada BIOS. Yang pertama, cara kalian masuk ke BIOS itu ada dua, yaitu Legacy dan UEFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara Legacy dan UEFI? Untuk lebih cepatnya, ketika kalian masuk ke PC, ketika kalian menyalakan komputer atau PC, di sini seperti pada gambar, kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Setiap merek cara masuk ke BIOS bisa berbeda-beda. Di sini kalian bisa melihat merek dari komputer atau laptop kalian. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer. Kalian lihat seperti ini. Tombol apa yang harus kalian tekan? Ingat, harus cepat. Jika tidak, kalian harus mengulangnya kembali. Di sini ada tombol delete. Dan di sini ada tombol delete. Ketika kalian sudah menekan tombol delete, maka kalian akan masuk ke BIOS setting. Hanya seperti itu saja jika kalian menggunakan BIOS Legacy. Dan yang kedua adalah cara masuk ke BIOS dengan menggunakan UEFI. Tentunya berbeda dengan BIOS Legacy, BIOS UEFI, ketika kalian menyalakan komputer, di sini terdapat tulisan tombol apa yang harus kalian masukkan ke BIOS. Kalian tidak akan bisa masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata lain, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan. Jadi, jika kalian sudah masuk ke Windows, kalian harus masuk ke Advanced Startup, di mana pada bagian Advanced Startup ini, kalian akan menemukan cara untuk masuk ke BIOS UEFI. Setelah itu, kalian baru bisa masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Sekarang jika kalian menggunakan Windows 10, pada Start menu, kalian ketikkan UEFI, Enter. Kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart Now. Maka kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya ada cara lain yang lebih mudah. Pada Start menu, kalian pergi ke bagian Power dan kalian pilih Restart. Di sini, sebelum kalian mengklik Restart, kalian tekan tombol Shift plus klik kiri. Maka kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Sekarang kita akan masuk ke sesi menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Option. Setelah itu, kalian pilih UEFI Firmware Setting.
Setelah itu, kalian akan disuruh untuk restart komputer untuk mengganti firmware UEFI. Tentunya berbeda dengan menggunakan BIOS legacy. Jika kalian menggunakan UEFI, tanpa perlu mengklik tombol apapun untuk masuk ke BIOS, kalian secara otomatis akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan settingan UEFI. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan virtualization teknologi di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke dalam BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Yang pertama, untuk CPU AMD, di sini seperti pada gambar, bentuk atau tampilan dari BIOS bisa berbeda. Ada yang menggunakan klik BIOS, ada yang menggunakan keyboard. Yang penting kalian cari khusus untuk AMD yaitu SVM, Secure Virtual Machine, seperti pada gambar. Semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Seperti sebelumnya, fitur VT ada di CPU. Seperti pada gambar, kalian cari pada pengaturan CPU dan temukan SVM untuk CPU AMD. SVM mode kalian rubah dari disable menjadi enable. Yang berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS standar dan BIOS klik. Yang pertama di sini, jika kalian menggunakan BIOS standar, kalian cari pada bagian CPU Advanced Processor Configuration sampai kalian menemukan tulisan Intel Virtual Technology atau Virtualization Technology. Kalian rubah dari disable menjadi enable, seperti pada gambar. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Kalian juga bisa melihat pada BIOS klik, kalian temukan pengaturan Intel Virtualization Technology. Dan kalian rubah dari disable menjadi enable. Ingat, kalian cari pada pengaturan Advanced. Jika sudah, kalian keluar dan kalian pilih Save. Entah itu, kalian menggunakan CPU AMD ataupun Intel. Kalian keluar dari BIOS, jangan lupa di save. Sekarang, jika kalian membuka VirtualBox, kalian aktifkan OS-nya dengan mengklik Start. Jika virtualisasi pada BIOS kalian sudah aktif, kalian akan bisa menggunakan OS virtual pada aplikasi VirtualBox. Itu adalah cara mengaktifkan virtualisasi teknologi untuk aplikasi VirtualBox. Tentunya untuk mengetahui jika VT kalian sudah aktif atau belum, kalian bisa pergi ke Task Manager pada bagian Performance. Di sini virtualisasi kalian sudah aktif. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.